selamat datang di video kami. Penelitian kami berjudul Integrasi Inovasi Hijau pada Manajemen Rantai Pasok Hijau untuk Peningkatan Efisiensi Logistik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal kami dengan saya Salsabila Zawa Saputri dan dengan rekan saya yaitu Rizky Nadia Rahmawati. Selamat menyaksikan video kami. Pertama-tama, kita akan membahas terkait latar belakang penelitian. Kenapa penelitian ini dilakukan? Penerapan konsep keberlanjutan dalam dunia industri saat ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan menuntut perusahaan untuk beroperasi lebih bertanggung jawab. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas operasionalnya. Salah satu pendekatan yang muncul untuk menjawab tantangan ini adalah Green Supply Chain Management atau yang kita sebut dengan GSCM. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan rantai pasok tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip GSCM diterapkan mulai dari desain produk, pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi barang kepada konsumen. Di Indonesia, kesadaran terhadap penerapan GSCM memang sudah mulai meningkat, terutama di sektor manufaktur dan juga logistik. Namun, belum banyak penelitian yang secara empiris membuktikan bahwa penerapan GSCM dapat memengaruhi efisiensi logistik perusahaan. Padahal, efisiensi logistik merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional, terutama di tengah tekanan global untuk menurunkan biaya operasional dan mengurangi emisi karbon. Berdasarkan telah pustaka, kami menemukan adanya kesenjangan penelitian atau research gap. Beberapa studi hanya meneliti hubungan antara GSCM dan inovasi hijau tanpa melihat pengaruhnya terhadap efisiensi logistik. Sementara yang lain meneliti inovasi terhadap efisiensi tapi tidak memasukkan faktor GSCM. Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan di luar negeri sehingga konteksnya berbeda dengan industri Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan bukti empiris baru di konteks nasional, terutama pada perusahaan di kawasan industri Jabodetabek. Kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, apakah GSCM berpengaruh terhadap inovasi hijau? Yang kedua, apakah GSCM berpengaruh terhadap efisiensi logistik? Yang ketiga, apakah inovasi hijau berpengaruh terhadap efisiensi logistik? Dan yang terakhir, yang keempat adalah apakah inovasi hijau memediasi hubungan antara GSCM dan efisiensi logistik? Penelitian ini diharapkan menghasilkan 3 manfaat utama. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang manajemen, khususnya manajemen operasional yang membahas terkait dengan manajemen rantai pasok berkelanjutan. Penelitian ini juga bisa memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan Natural Resource Based View atau NRBV dan Dynamic Capabilities, terutama dalam konteks penerapan GSCM di perusahaan Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Dari sisi praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan yang ingin menerapkan strategi rantai pasok hijau. Dengan memahami hubungan antara GSCM, inovasi hijau, dan efisiensi logistik, perusahaan bisa merancang strategi yang bukan hanya ramah lingkungan, melainkan juga efisien dan menguntungkan. Yang ketiga, manfaat kebijakan. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pemerintah maupun lembaga pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendorong praktik ramah lingkungan di sektor industri. Dengan begitu, kebijakan yang dibuat akan jadi lebih tepat sasaran dan mampu mempercepat penerapan sistem logistik yang berkelanjutan di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini tentunya untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut dan melihat bagaimana strategi hijau berperan dalam meningkatkan efisiensi logistik perusahaan. Hubungan antara GSCM, inovasi hijau, dan efisiensi logistik inilah yang menjadi fokus utama penelitian kami. Kami berasumsi bahwa perusahaan yang menerapkan GSCM secara konsisten akan terdorong untuk menciptakan inovasi hijau. Dan pada akhirnya, inovasi tersebut berkontribusi pada peningkatan efisiensi logistik baik dari segi waktu, biaya, maupun penggunaan sumber daya. Penelitian ini juga didasari oleh dua teori besar, yaitu Natural Resource Based View atau NRBV dan juga Dynamic Capability Theory. Nah, teori NRBV ini menyatakan bahwa hubungan perusahaan dengan lingkungan bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Sementara Dynamic Capability Theory menekankan pentingnya kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi perubahan lingkungan. Kedua teori ini menjadi dasar untuk memahami mengapa GSCM dan inovasi hijau dapat memengaruhi efisiensi logistik secara signifikan. Kemudian ada 3 variabel yang kami gunakan. Yang pertama adalah Green Supply Chain Management, yaitu pendekatan manajemen inovatif yang mengintegrasikan pemikiran dan kesadaran lingkungan ke dalam seluruh proses rantai pasok, mulai dari desain produk, pengadaan bahan baku, proses manufaktur, distribusi, hingga pengelolaan produk di akhir masa pakainya. Untuk lebih jauhnya, implementasi GSCM secara signifikan meningkatkan ketahanan rantai pasok, yaitu kemampuan perusahaan untuk bertahan dari disrupsi, sekaligus memperkuat reputasi perusahaan di mata publik. Selain itu, GSCM juga berperan sebagai katalisator yang mendorong inovasi dalam produk dan proses yang pada akhirnya kembali memperkuat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada Green Innovation, atau yang secara esensial adalah dapat dipahami sebagai pengembangan dan implementasi produk, proses, teknologi, serta praktik manajerial baru yang dirancang untuk mengurangi risiko lingkungan dan dampak negatif dari penggunaan sumber daya, sambil tetap memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dengan demikian, inovasi hijau tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga merupakan kapabilitas dinamis yang esensial untuk mentransformasikan praktik rantai pasok yang berkelanjutan menjadi berbagai keunggulan kompetitif dan kinerja bisnis yang superior. Kemudian yang terakhir ada efisiensi logistik, yaitu ukuran seberapa efektif dan optimal aktivitas logistik dijalankan yang mencangkup transportasi, pergudangan, distribusi, manajemen persediaan, dan aliran informasi dalam praktik dan penelitian terbaru. Efisiensi logistik dipandang tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga aspek energi, emisi, waktu, tingkat pemanfaatan kapasitas, dan penggunaan teknologi digital sebagai enabler. Lalu, terjadinya paradigma baru ini memperluas definisi efisien dengan mengintegrasikan dimensi lingkungan ke dalam metrik ekonomi dan operasional klasik. Efisiensi tidak lagi hanya tentang seberapa murah atau cepat suatu barang dapat dipindahkan, tetapi juga seberapa bersih dan bertanggung jawab proses tersebut. Dengan demikian, efisiensi logistik dalam konteks modern adalah ukuran kinerja sistem logistik yang secara simultan mengoptimalkan biaya, kualitas layanan, dan dampak pada lingkungan. Beralih ke bagian berikutnya, yaitu model penelitian dan hipotesis. Model yang kelompok kami kembangkan itu menggambarkan hubungan antara GSCM dan inovasi hijau dan juga efisiensi logistik. Dari teori dan penelitian terdahulu, kami menyusun 4 hipotesa utama. Yang pertama itu ada hipotesis 1,
GSCM berpengaruh positif terhadap inovasi hijau. Terus hipotesis kedua, inovasi hijau berpengaruh positif terhadap efisiensi logistik. Kemudian ada hipotesis ketiga, yaitu GSCM berpengaruh langsung terhadap efisiensi logistik. Selanjutnya ada hipotesis keempat, di mana inovasi hijau memediasi hubungan antara GSCM dan efisiensi logistik. Nah, hipotesis ini tuh berangkat dari pandangan bahwa semakin baik penerapan GSCM, maka semakin tinggi pula tingkat inovasi hijau. Dan pada akhirnya semakin efisien pula sistem logistik dari perusahaan. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif yang merupakan suatu metode survei pendekatan yang dipilih karena dapat menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif dan juga terukur. Lokasi penelitian berada di kawasan industri Jabodetabek yang meliputi Bekasi, Karawang, Tangerang, Cikarang, dan juga Cakung. Populasi penelitian adalah perusahaan yang telah menerapkan GSCM atau sudah memiliki inisiatif keberlanjutan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu dengan responden seperti manajer logistik, manajer rantai pasok, dan juga staf operasional yang memahami implementasi GSCM di perusahaannya. Kemudian data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner daring yang menggunakan skala Likert 1-5, kemudian dianalisis dengan partial least squares structural equation modeling atau PLS SEM melalui software Smart PLS. Kemudian sebelum pengujian model dilakukan uji validitas konvergen yang diskriminan untuk memastikan setiap indikator itu benar-benar mengukur variabelnya. Kemudian dilakukan uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha dan Composite Reliability untuk menguji konsistensi internal. Selanjutnya analisis model struktural dilakukan dengan melihat PET koefisien, t-statistik, dan juga p-value untuk menguji hubungan antar variabel. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa semua hipotesis itu diterima, di mana GSCM terbukti berpengaruh positif terhadap inovasi hijau. Kemudian inovasi hijau berpengaruh terhadap efisiensi logistik, dan juga GSCM berpengaruh langsung terhadap efisiensi logistik. Selain itu, inovasi hijau berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara GSCM dan efisiensi logistik. Maksudnya, penerapan manajemen rantai pasok hijau atau GSCM bukan hanya mendukung kelestarian lingkungan, melainkan juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya logistik dari perusahaan. Oke, sebagai penutup, benang merah atau kesimpulan dari proposal penelitian kelompok kami yang membahas mengenai integrasi inovasi hijau pada manajemen rantai pasok untuk peningkatan efisiensi logistik. Dari hasil kami menemukannya, temuan ini tuh mempertegas bahwa keberlanjutan dan efisiensi itu bukanlah hal atau dua hal yang bertentangan atau yang bertolak belakang, melainkan saling melengkapi. Dari melalui penerapan ini, GSCM atau Green Supply Management dan penguatan inovasi hijau atau Green Innovation, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasional sekaligus dapat menjaga lingkungan hidup. Secara praktis atau dari segi implementasinya, hasil penelitian kami ini bisa menjadi pedoman bagi perusahaan
dalam mengembangkan strategi logistik hijau yang lebih efisien. Kemudian bagi pemerintah atau pembuat regulasi kebijakan, hasil ini dapat dijadikan dasar untuk membuat kebijakan dan insentif bagi industri yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Untuk kesimpulan akhirnya, Green Supply Chain Management atau GSCM dan inovasi hijau memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi logistik dari perusahaan. Integrasi keduanya menciptakan sistem rantai pasok yang bukan hanya hemat sebagai sumber daya, melainkan juga berkelanjutan bagi lingkungan dan masa depan industri dari Indonesia.